Duncan menggelengkan kepalanya, saya tidak yakin tentang ini. Tapi aku bisa yakin karena para penculik ini menculiknya dan memotong telinganya. Dan membuatnya diketahui dunia, maka saya juga yakin bahwa sebuah skandal pasti terjadi padanya. Mengatakan itu, dia memandang Darwin dan berkata dengan serius, Tuan Fei, hal yang sama. Aku sudah memberitahumu sekali sebelumnya, aku merasa seolah-olah kamu tahu sesuatu. Tapi untuk beberapa alasan, Anda tidak memberitahu saya, tetapi saya harus mengingatkan Anda. Waktu yang ditinggalkan oleh para penculik sekarang semakin sedikit. Jika mereka benar-benar mempublikasikan skandal besar Zachary, maka tidak hanya reputasi keluarga Fei yang hancur, tetapi polisi juga akan menghadapi dilema. Kemungkinan pada saat itu, publik tidak akan lagi mendukung kami untuk menyelamatkan Zachary. Jika kita teruskan, kita bisa kehilangan hati dan pikiran rakyat. Jika kita tidak melanjutkan, kita akan kehilangan martabat kita sebagai petugas polisi. Darwin malu tanpa kata, Inspektur Allen. Aku benar-benar tidak tahu. Cucuku itu, semua aspek, adalah... Berbicara tentang ini, Darwin langsung merasa agak sulit untuk berbicara. Dia awalnya ingin mengatakan bahwa cucunya itu luar biasa dalam semua aspek dan pasti tidak akan memiliki skandal. Namun, dalam pikirannya, dia tidak bisa tidak mengingat video-video itu. Tindakan brutal Zachary yang tidak manusiawi, yang membuatnya bahkan tidak memiliki keberanian untuk terus berbohong. Dia merasa bahwa jika dia mengatakannya di depan orang lain saat ini, Zachary itu luar biasa dalam semua aspek, gadis-gadis yang mati sia-sia di tangannya pasti akan berubah menjadi roh jahat yang mengancam jiwa untuk membalas dendam pada tubuh lamanya. Melihatnya tiba-tiba tersandung, Duncan mau tak mau bertanya. Tuan Fei, apa yang ingin kamu katakan? Darwin menghindari matanya dan berkata dengan kaku. Aku ingin mengatakan, Zachary anak ini, benar-benar sangat. Dua kata yang luar biasa saat ini telah mencapai mulut Darwin. Tetapi bahkan jika dia sudah mati, dia tidak bisa mengucapkan dua kata ini. Pada saat ini, seorang petugas polisi buru-buru berlari masuk, panik sampai ke intinya ketika dia berkata, Inspektur, sesuatu yang besar terjadi. Kata-kata polisi itu membuat semua orang, termasuk Duncan, tanpa sadar mengencangkan hati mereka. Duncan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak. Apa masalahnya? Cepat dan katakan padaku dengan jelas. Petugas polisi itu berkata dengan ekspresi ketakutan. Ini videonya. Seseorang telah mengekspos sejumlah besar video di internet. Isi dari video itu benar-benar tragis. Jaringan benar-benar meledak. Duncan bertanya begitu saja, isi dari video tersebut adalah tentang apa pada akhirnya? Polisi menelan ludah, mulut kering berkata, semua yang berhubungan dengan Zachary Fei. Semua konten pelecehannya terhadap berbagai gadis. Meskipun wajah korban diburamkan, tapi tetap melalui ciri identitas lainnya, tentukan korbannya minimal 20 orang. Apa? Rahang Duncan ternganga saat dia mendengarkan. Randall telah terkena skandal besar, yang telah dia persiapkan secara mental. Tetapi dia benar-benar tidak menyangka bahwa skandal itu akan menjadi begitu besar. Pada saat ini, anak buahnya menyerahkan ponsel kepadanya dan berbicara. Inspektur Allen, lihatlah sendiri. Duncan mengambil telepon, dan dengan santai mengklik salah satunya, hanya beberapa detik untuk melihatnya. Wajahnya segera berubah menjadi biru besi, bergumam. Ini benar-benar kasus mengejutkan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia segera bertanya, apakah Anda menyelidiki siapa penerbit sebenarnya? Diperiksa. Polisi itu menjawab, kami meminta seseorang memeriksa alamat IP mereka dan ditemukan. Melihat polisi itu terbata-bata, Duncan langsung berteriak dengan marah, cepat dan bicara. Polisi itu hanya bisa berkata dengan kaku, kembali ke Inspektur Allen, alamat IP yang kami temukan ada di sini. Duncan mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu? Pihak lain ada di New York.
Tidak, polisi itu menggelengkan kepalanya, mengulurkan tangan, dan menarik Duncan ke samping. Dan merendahkan suaranya, "Detektif Allen, pihak lain ada di keluarga Faye." "Bagaimana mungkin?" Mata Duncan melebar dan dia juga merendahkan suaranya. "Video-video ini pasti dikirim oleh para penculik ini sangat lihai. Semua petunjuk disamarkan dengan sangat baik. Bagaimana mereka bisa dengan sengaja meninggalkan celah sebesar itu?" Dia tidak tahu bahwa saat ini, semua pengawal keluarga Faye telah diganti dengan tentara dari aula depan Cataclysmic. Dan para prajurit front Cataclysmic, di bawah komando Tama, tidak repot-repot menggunakan metode peretasan apapun. Dan langsung selesai mengunggah dan menerbitkan video di keluarga Faye, menggunakan jaringan keluarga Faye. Dan polisi itu juga mengangguk dan setuju. "Saya juga berpikir bahwa mereka sengaja menggunakan cara teknis untuk mengubah alamat IP mereka ke keluarga Faye." Duncan mau tak mau mengatakan dengan sedikit kesal. Era apa sekarang, masih ada orang yang ingin mengambil tindakan dan terlibat dalam semacam substitusi. Karena mereka punya bukti, kenapa tidak diserahkan saja ke polisi? Petugas polisi itu berkata dengan sangat malu. "Kita berdua tahu, terus terang, apakah Anda benar-benar percaya pada keadilan untuk semua?" Video aksi Zachary diserahkan ke polisi. "Dia pasti tidak akan mati, orang seperti ini, tidak mati bagaimana membuat warga sipil marah." Duncan terdiam. Dia hanya merasa bahwa pria misterius itu telah melakukan semua ini di belakang layar. Menyebabkan dia detektif, menderita pukulan hebat di wajahnya. Tetapi ketika dia tenang dan menganalisis masalah ini, dia juga merasa bahwa untuk orang sombong seperti Zachary, dia seharusnya menggunakan cara paling primitif untuk memusnahkannya sepenuhnya. Kalau tidak, dengan kekuatan finansialnya, dia bisa hidup seperti kaisar tanah di penjara. Namun, pemikiran tentang kasus sebesar itu muncul di bawah tangannya sebelum dia pensiun. Dia merasa sangat frustrasi secara keseluruhan. Pada saat ini, bawahannya juga agak kecewa dan berkata, "Kepala, saya benar-benar tidak mengerti, mereka telah membunuh begitu banyak orang. Mengapa kami belum menerima petunjuk terbaru tentang hilangnya gadis-gadis muda? Sepertinya baru-baru ini tidak ada laporan tentang wanita muda yang hilang di New York sama sekali." Duncan berkata dengan suara dingin, "Mereka tidak akan sebodoh itu untuk mencari mangsa dari New York. Seperti yang saya lihat, sebagian besar gadis yang mereka bunuh seharusnya dikirim ke sini secara diam-diam dari pantai barat. Atau bahkan setelah diculik dari luar negeri." Omong-omong, Duncan tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, "Saya mengerti. Alasan mereka bisa tidak terdeteksi begitu lama. Dan berkali-kali tanpa terdeteksi adalah karena mereka tidak pernah memulai dari sisi mereka. Tapi kali ini, Zachary melakukan kesalahan fatal." Para pawang buru-buru bertanya, "Kepala, kesalahan fatal apa?" Duncan berseru, "Ini Gemagu." "Gemagu?" Bawahan itu berseru, "Bintang besar itu?" "Betul sekali." Duncan mengangguk dan berkata, "Saya selalu merasa bahwa penculikan Zachary berbau salah dari awal hingga akhir. Dan sekarang sepertinya karena dia menatap Sarah sehingga dia terbunuh." Bawahan tidak bisa tidak bertanya, "Kepala, lalu maksudmu? Masalah ini dilakukan oleh pihak Sarah?" Duncan sedikit mengernyit dan berbicara, "Malam Zachary menghilang. Saya bertemu Gema di Hotel Wangfu, saya merasa dia adalah seorang gadis muda, tidak seperti seseorang yang memiliki kemampuan seperti itu." Mengatakan itu Duncan menambahkan, "Itu Gema, meskipun kondisi keluarganya juga sangat baik. Tapi dibandingkan dengan keluarga Faye, sedikit lebih buruk." Yang berikutnya mengangguk dengan lembut dan berkata, "Kalau begitu, itu seharusnya tidak ada hubungannya dengan dia. Bagaimanapun, dia adalah pendatang baru, bahkan jika dia memiliki kekuatan di Indonesia. Ketika dia tiba di New York, dia tidak akan bisa menunjukkan apa-apa. Di depan keluarga Faye, dia tentu saja tidak cukup untuk dilihat."
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.